CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan, tidak ada agenda Maarten Paes, kapan bisa bela timnas Indonesia? Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adi Satrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki. PSSI sampaikan kabar terbaru soal Maarten Paes, supporter timnas Indonesia akhirnya bisa bernapas lega. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan federasi calon pemain timnas Indonesia, Maarten Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa penyebab Maarten Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Menurut Arya Sinulinga, alasan Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Namun Arya Sinulinga menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB. Dia mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan arbitrase olahraga mewujudkan keinginan Maarten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI. Dengan demikian, Paes bisa mengajukan permasalahan ini ke CAS. Dia juga meminta doanya agar proses CAS bisa berjalan dengan lancar dan Maarten Paes segera memperkuat timnas Indonesia. Maarten Paes jadi WNI dan bakal jadi andalan timnas Indonesia ternyata pernah bikin Lionel Messi mati kutu. Kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah. Maarten Paes secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Kiper berusia 25 tahun itu telah dilantik Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam proses pengambilan sumpah sebagai WNI, Maarten Paes yang memakai setelan formal seperti jas dasi hingga peci ditemani oleh Direktur Media, Komunikasi dan Konten PSSI Eko Rahmawanto. Maarten Paes tumbuh di Belanda, darah Indonesianya mengalir dari neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Setelah resmi menjadi WNI, Paes tinggal menunggu panggilan dari Shin Tae-yong untuk masuk ke timnas Indonesia. Sosok Maarten Paes rupanya pernah membuat seorang Lionel Messi mati kutu. Superstar Argentina itu pernah berhadapan dengan sang kiper dalam laga uji coba awal tahun 2024. Sosok Maarten Paes bikin supporter FC Dallas berdecak kagum. Bagaimana tidak, kiper naturalisasi timnas Indonesia itu menggagalkan 2 peluang emas Lionel Messi, penyerang Inter Miami. Tak hanya itu saja, Maarten Paes juga membantu FC Dallas meraih Klaanshot dalam laga uji coba yang digelar di Toyota Stadium. Kiper berdarah Belanda itu sukses memulangkan Inter Miami tanpa poin dan 1 gol pun. Peluang emas datang ketika Lionel Messi menerima umpan terobosan Sergio Busquets. Sudah berhadapan 1 lawan 1, mantan pemain Barcelona itu melepaskan tendangan keras yang masih bisa diadang Maarten Paes. Pada akhirnya, FC Dallas mampu memenangi pertandingan dengan skor 1-0. Maarten Paes bukan sosok sembarangan. Pemain yang bermain sebagai penjaga gawang itu saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer.
Maarten Paes pun menjadi kiper utama klub tersebut. Timnas Indonesia tempati pot 6 undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apa konsekuensinya? Timnas Indonesia menantikan undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Drawing bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Putaran ketiga akan diikuti 18 peserta. Dalam undian ke-18 peserta itu akan dibagi dalam 3 grup yang berisi 6 tim. Nantinya 2 tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Untuk keperluan undian, tim yang lolos dibagi ke dalam 6 pot dengan masing-masing diisi 3 tim. Pembagian pot dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Dikutip dari laman resmi FIFA, saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat ke-134. Tim asuhan Shin Tae-yong menempati posisi terendah di antara tim lain. Skuad Garuda pun tergabung ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Apa konsekuensi posisi Timnas Indonesia sebagai tim di pot ke-6? Posisi tersebut menyebabkan Indonesia akan berada di grup berat. Semua tim kuat berpeluang menjadi lawan Indonesia. Hanya 2 tim yang tak mungkin berada satu grup dengan pasukan merah putih, yakni Korea Utara dan Kuwait. Undian akan dilakukan dengan mengambil satu tim dari tiap pot untuk dijadikan menjadi satu grup. Karena itu Indonesia bisa saja mendapatkan grup berisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Cina. Kemungkinan lain juga tak kalah berat, misalnya Korea Selatan, Irak, Uzbekistan, Bahrain, dan Kirgistan. Selain itu Indonesia bisa dikepung klub Timur Tengah seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan Palestina. Artinya bila babak kedua bisa dilewati tim Garuda dengan tak mudah, tantangan di putaran ketiga akan lebih berat lagi. Kata Ketum PSSI Erick Thohir soal nasib Maarten Paes di Timnas Indonesia. Maarten Paes sudah resmi menjadi WNI pada awal Mei 2024. Namun hingga saat ini dia belum juga kunjung memperkuat Timnas Indonesia. Usut punya usut, Maarten Paes terkendali peralihan asosiasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Statusnya masih belum tuntas karena terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sebelum menjadi WNI, Maarten Paes pernah memperkuat Timnas Belanda level usia. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan Timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro 2022. Terkait hal itu, Erick Thohir menganggap Maarten Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun pandemi membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 diundur. Oleh karena itu, Erick menyatakan pihaknya berencana membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk mengajukan banding terkait statuta FIFA yang mengganjal itu. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di Timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan Timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek.
Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024.